Shalom saudara kasih dalam Yesus, shalom. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Bapa. Hari ini kami mau beribadah bersama Tuhan. Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati ibadah hari ini Tuhan. Engkau lancarkan segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam jawab syukur yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Semua mahkota dunia ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari bersama-sama dengan iman katakan, Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu, sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, katakan, oh Kau yang layak, oh Kau yang layak, oh Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak.
Kau Tuhan. Kau yang layak, kami percaya Tuhan, hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Yesus. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua masalah hidup kami Tuhan, semua rintangan hidup kami Tuhan, hanya Kau yang layak menyelesaikan semuanya Tuhan. Hanya Kau yang layak menyertai kami semua Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Lebih keras lagi sama-sama kita katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita, come on. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, buka di hadiratnya, nyanyi bersama agung nama, puji musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, mari bersama-sama dengan kita katakan masuk, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Come on, hiduplah sama-sama, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus kita baik katakan amin. Katakan amin. Kurang keras katakan amin. Jempolnya bisa diangkat ke atas. Kita tembak-tembak langit kali ya. Bisa? One, two. Sebab Tuhan baik. Apa? Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jempolnya mana suaranya? Come on. Sebab
Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Coba jemaat sendiri, saya mau dengar suaranya ya. Come on. Sebab Tuhan baik. Apa? Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Lebih keras lagi yuk, come on. Bisa yuk. Come on. Sebab Tuhan baik. Apa, come on. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lebih keras lagi katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai kepada Yesus, kita katakan wuuu. Katakan wuuu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Bapa. Saat yang terbaik untuk memberikan persembahan. Kau memberkati setiap tangan yang memberi, bahkan teman-teman yang mungkin belum datang Bapa. Saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa hadir hari ini, Tuhan Engkau sertai juga, Engkau berkati juga setiap dari kami. Engkau berkati kami semua Tuhan. Kami diberkati untuk memberkati banyak orang. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama dengan iman katakan amin. Silakan memberi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Bersama dengan iman katakan penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera, ingin ku selalu bersama. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai kepada Yesus kita. Haleluya. Jemaat yang perempuan, mari sama-sama katakan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan Arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita ingat kasih Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mungkin sekarang udah di minggu terakhir di bulan Februari, kita mau memasuki bulan ketiga. Mungkin di tahun ini mungkin nggak baik-baik saja. Mungkin di tahun ini belum start dengan gaspol gitu. Cuma Tuhan mau ngomong ke Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan mau membawa engkau naik dan bukan turun. Mari bersama-sama angkat tanganmu dengan iman, katakan, penyertaanmu, come on. Rancanganmu penuh damai, yes, aman dan walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, arti kehadiran. Mari sama-sama lebih keras lagi katakan, penyertaanmu sempurna, aman dan sejahtera, Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu lebih tinggi lagi, katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Katakan, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Dengan suara-suara yang kembali bagi Yesus kita, haleluya, Engkau hadir Tuhan. Pada
penyertaanmu sempurna. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan kepada Yesus. Kami sembah Yesus. Selamanya kami mau menyembah Engkau saja Tuhan. Engkau yang bertata atas kehidupan kami. Kami naikkan seluruh pujian kami untuk Engkau. Thousand generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Mari sama-sama pujikan dari awal. If you've been and if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you've won, if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. Oh, we'll sing a song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them. Dalam hadirat Tuhan saya undang jemaat bangkit berdiri. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands
Tuhan, katakan dimuliakan. Mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan bagi Dia. Engkau yang ditinggikan. Kami percaya sesuatu terjadi di tempat ini, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, dan berkat-Mu berlimpah-limpah kami terima di ibadah ini. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Dan kami percaya hari ini kami dipuaskan, kami dilegahkan. Bahkan terlebih siang ini Engkau perlengkapi kami dengan firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu sesuatu yang dahsyat terjadi. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Wah, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan itu terus ada dalam hidup kita, bahkan sampai seumur hidup kita. Kita dituntun oleh kasih-Nya, kita dipelihara oleh kasih-Nya, dan kita hidup diberkati oleh kasih-Nya. Katakan kepada Tuhan Yesus Kristus, aku dikasihi tanpa syarat, aku diperkenan tanpa henti, aku diberkati tanpa batas. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini tema dari pusat berbicara tentang kesatuan keluarga, menjaga keharmonisan keluarga. Dari itu saya ambil tema kecilnya, kesatuan keluarga. Arti kesatuan adalah adanya perbedaan. Amin. Jadi suami istri tidak boleh disamakan. Orang tua dengan anak tidak boleh disamakan. Persatuan bukanlah persamaan. Dikatakan persatuan atau kesatuan karena adanya perbedaan. Justru yang membuat perbedaan itu adalah Tuhan. Yang menciptakan perbedaan itu adalah Tuhan. Manusia diciptakan, laki-laki diciptakan dari debu tanah. Sedangkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Jadi dari penciptaannya juga sudah berbeda. Bahkan perannya saja sebelum manusia jatuh di dalam dosa, perannya saja sudah berbeda. Di mana laki-laki itu sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai penanggung jawab, di mana perempuan itu sebagai pendukung, penolong. Jadi itu harus dipahami dulu, prinsip di dalam keluarga. Kalau prinsip itu tidak dipahami, akan sulit untuk mempersatukan keluarga itu. Oke, kita baca kebenaran firman Tuhan.
1, 2, 3. Dengan demikian mereka bukan lagi dua, tetapi satu tubuh. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Elohim, janganlah diceraikan manusia. Jadi kesatuan keluarga yang pertama adalah, poinnya boleh dimunculkan. Yang pertama adalah dipersatukan oleh Elohim. Katakan dipersatukan Elohim. Jadi pernikahan itu dipersatukan Elohim, bukan dipersatukan hansip atau sapam. Ketahuan, ketangkap gitu kan. Jadi dipersatukan oleh sapam. Ada keluarga yang saya lihat dipaksa menikah karena ketahuan. Belum seharusnya mereka menikmati surga dunia, mereka paksa menikmati surga dunia. Yang seharusnya surga dunia itu dinikmati, ada berkat Tuhan di sana, tapi yang belum waktunya bukan berkat Tuhan yang ada, justru ada kutuk-kutuk di sana. Keluarga mengutuki, orang-orang mengutuki, apalagi kalau sampai di medsos, semua netizen mengutuki, nggak ada yang memberkati. Karena disatukan oleh masyarakat, dipaksa untuk menikah. Lalu menikahlah mereka, terpaksa di bawah pengawalan masyarakat, sapam dan sebagainya. Akhirnya pernikahan hanya berlanjut sampai 1 bulan, 2 bulan, suaminya langsung melarikan diri. Kalau dipersatukan oleh Tuhan, dipersatukan oleh Elohim, ingat yang pertama, para anak muda, sebelum Adam dan Hawa dinikahkan, Tuhan sendiri yang menikahkan. Dipastikan laki-laki itu punya pekerjaan yang matang terlebih dahulu. Adam tidak pengangguran. Tuhan ciptakan semuanya, lalu Tuhan berfirman kepada Adam, Adam, usahakanlah taman ini, kelolalah, bekerjalah. Artinya Adam sudah bekerja, Adam sudah bertanggung jawab. Lalu Adam bekerja, Tuhan melihat, wah, rugi kalau laki-laki sudah bekerja, laki-laki sudah bertanggung jawab, tidak menikah. Rugi. Karena apa? Kalau model laki-laki yang bertanggung jawab seperti ini, pasti keluarganya makmur, anak-anaknya sukses. Jadi dari sisi Tuhan sendiri merasa rugi, kalau ada laki-laki anak muda sudah punya pekerjaan, bertanggung jawab, dan apa yang dikerjakannya berhasil, sehingga yang punya inisiatif untuk laki-laki itu menikah, bukan laki-laki itu. Dia asik saja bekerja, tapi Tuhan yang punya inisiatif, sehingga diberikan pasangan yang terbaik. Amin. Mari para laki-laki anak muda, bekerjalah. Para wanita lihat, apakah ini berasal dari Tuhan? Ciri-ciri berasal dari Tuhan, laki-laki itu harus bekerja keras. Amin. Jangan cari laki-laki yang pengangguran, malas lagi, kerjanya cuma main game. Kuliah enggak kuliah, tapi pastor aku cinta. Sehingga waktu dia jalan-jalan dengan wanita lain, kamu di mana? Dengan siapa? Sedang berbuat apa? Diselidiki. Padahal dia tahu laki-laki itu tidak bertanggung jawab. Gak bisa menafkahi. Sering menyinggung perasaan orang tuanya, sering menyinggung perasaan keluarganya. Pacaran saja sudah menyakiti keluarga, gimana menikah? Tapi pastor aku cinta. Apalagi laki-laki itu ngomong, benar sayang, cuman engkau hartaku satu-satunya. Wih. Perempuan malah bukan bertanya-tanya, malah kesenangan. Sweet banget, aku hartanya satu-satunya. Wah. Nikah beneran, baru tahu. Kalau harta satu-satunya itu cuman wanita itu, tidak ada pekerjaan, tidak ada rumah, tidak ada usaha, tidak ada warisan. Perempuan ngomong, kenapa kamu menjebak aku seperti ini? Kenapa tidak terus terang dari awal? Kan saya sudah terus terang. Engkau hartaku satu-satunya. Waktu itu engkau menjawab, sweet gitu. Sekarang makanlah sweetnya. Jadi lihat, perempuan jangan mau dirayu dengan gombalan pulau kelapa. Lihat, apakah dia sungguh-sungguh bekerja keras, apakah dia takut akan Tuhan, apakah dia menghormati orang tua. Sederhana itu aja dulu. Yang 3 ini minimal ada.
bekerja keras, cinta Tuhan, cinta keluarga. Jangan sampai orang tuamu dimaki-maki, masih pacaran orang tuamu dimaki-maki, buang jauh-jauh. Kalau orang tua saja sudah dimaki-maki pada saat pacaran, percayalah, orang tuamu akan diinjak-injak. Bukan dimaki-maki lagi, diinjak-injak. Oke, ini perlengkapan buat para anak muda. Ingat, para suami istri, bagaimana Pak? Suamiku Pak, nggak usah cari-cari yang lain. Itu suamimu yang sempurna, itu pasanganmu yang sempurna. Yang tadi yang saya sampaikan buat anak muda, kalau tidak cocok ganti, kalau tidak cocok ganti. Kok bisa Pak? Nggak apa-apa, kan belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, Pak, kalau nggak cocok ganti Pak, jangan. Enak saja ganti, gonta-ganti, gonta-ganti, makan itu sampai seumur hidup. Bahagia seumur hidup, menderita seumur hidup. Makanya harus ditentukan sebelum menikah. Ingat Forguso, menikah itu adalah pintu untuk engkau menikmati suasana surga atau menikmati suasana neraka. Neraka seumur hidup atau surga seumur hidup. Pilihlah nomor 2. Kampanye saja. Para suami istri ingat, dipersatukan oleh Elohim. Artinya pernikahan itu adalah asli produk dari Tuhan. Kalau asli produk dari Tuhan, maka sistemnya, cara kerjanya kita tanya Tuhan. Saya punya mobil Nissan. Setiap 6 bulan, paling telat 8 bulan sekali saya pasti rutin untuk servis ke Nissan-nya. Saya tidak perlu beritahu penyakitnya apa. Dari Nissan langsung memberitahu, Pak, ini mobil Bapak sudah 5 tahun, 6 tahun. Ini harus diganti, ini diganti. Kalau tidak diganti, wah 1-2 bulan Pak, kampas remnya sudah bahaya. Tidak dijamin keselamatan. Saya paksakan gimana? Ya silakan Pak, Bapak ambil risiko. Jadi saya tidak perlu mengatakan masalah saya, persoalan saya, karena mobil itu adalah produk dari Nissan, dia tahu. Lalu saya karena kemahalan di Nissan, saya pindah ke bengkel yang lain. Murah sih, tapi banyak nanyanya. Apanya Pak kendalanya? Apa yang mau diperbaiki? Ternyata setelah itu, beberapa bulan kemudian saya ke Nissan. Pak, ini bahaya, kenapa tidak diperbaiki? Loh kan kemarin, beberapa bulan yang lalu saya servis di bengkel ini. Wah, kalau seperti ini kami nggak tanggung jawab loh Pak. Bapak Ibu, banyak sekali saya lihat, saya sering melayani di rumah sakit. Banyak, susah sekali kita cari parkir di rumah sakit. Benar ya? Sulit. Coba datang ke gereja, parkirnya di mana-mana bisa. Mereka lebih memilih sakit menderita daripada datang ke Tuhan untuk pernikahannya dipulihkan. Bahkan sekarang, zaman sekarang, lebih ramai, lebih padat parkiran rumah sakit daripada mall. Kalau nggak percaya Bapak Ibu pergi hari ini ke mall di mana masih banyak parkiran. Tapi pergi ke rumah sakit antri. Saya drop dulu istri, udah saya cari parkiran kemana-mana, sulit sekali. Sampai saya panggil satpamnya, saya kasih tips ada parkiran enggak? Soalnya sudah bolak-balik tidak ada, terpaksa harus dikasih. Orang memilih, saya kan tidak memilih Nissan karena mahal. Tapi ke Tuhan Yesus kan gratis. Tidak berbayar. Kenapa orang sulit datang kepada Tuhan untuk keluarga itu dipulihkan? Ingat, next. Dipersatukan Elohim, artinya Elohim yang menjadi pusat pernikahan. Tuhan yang menjadi pusat pernikahan. Next, suami istri datang kepada Yesus. Jika pernikahan itu alami badai yang besar, masalah yang besar, mungkin di dalam keuangan, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin hubungan dengan suami istri atau hubungan dengan mertua atau dengan menantu atau dengan yang lain. Pernikahan itu butuh Tuhan. Karena pernikahan itu adalah produk Tuhan. Tuhan tahu cara memperbaiki, katakan amin. Lihat waktu terjadi pernikahan di Kana. Air anggur habis. Belum menikah saja, sudah terjadi masalah besar. Air anggur habis, ini akan menjadi aib sepanjang pernikahan mereka.
Lalu lihat, waktu Yesus hadir di dalam pernikahan itu, lalu Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, dengarkan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus, lakukan, jangan banyak nanya. Lakukan saja. Lalu Yesus berkata apa? Isilah bak-bak itu dengan air. Saudara tahu bak-bak di pernikahan itu tujuannya untuk apa? Bak-bak itu untuk cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan di bak. Setelah makan cuci tangan di bak. Jadi itu bak-bak itu, ya ada 6 bak-bak itu untuk air yang kotor. Tapi tempat air yang kotor itu bisa Tuhan pakai. Lalu Yesus berkata, isi bak-bak yang kotor itu, isi dengan air. Mungkin pelayannya komplain ya. Ini kan bak tempat cuci tangan kotor bersih. Dipakai untuk diisi air, tujuannya untuk apa? Habis itu, cedoklah. Berikan ke pemimpin pesta. Ini pertanggungjawaban besar ini. Pelayan, dia tahu airnya dari mana? Dari bak. Bak itu tempat apa? Tempat cuci tangan. Tangan kotor, tangan bersih. Lalu diambil air dari sana, dicedok, diambil, dibawa ke pemimpin pesta. Tapi dia taat saja. Yang terjadi apa? Air anggurnya begitu manis dan begitu enak, kata pemimpin pesta. Bapak Ibu tahu, untuk mengubah anggur menjadi air anggur, untuk memproduksi itu dibutuhkan minimal 10 tahun. Semakin tahun semakin bagus. 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun semakin mahal. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun rasanya tidak enak. Untuk mengubah anggur menjadi air anggur minimal 10 tahun. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang seharusnya pernikahan itu alami pemulihan bertahun-tahun karena Yesus hadir di pernikahan itu. Dengan sekejap pernikahan itu dipulihkan dan mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Pernikahan itu butuh Tuhan. Engkau tidak butuh konseling kemana-mana. Percuma istri konseling ke gembalanya, suami konseling ke gembalanya. Kalau si suami tidak merasa butuh Tuhan, si istri tidak merasa butuh Tuhan, sia-sia konseling itu. Karena pernikahan ini adalah produknya Tuhan. Tuhan tahu, sentuhan sedikit saja, pernikahan itu selesai masalahnya. Katakan, saya butuh Tuhan. Keluargaku butuh Tuhan. Yang butuh Tuhan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pernikahan di Kana karena Yesus hadir. Pernikahannya menjadi cerita yang manis. Karena Yesus hadir di pernikahanmu, pernikahanmu akan menjadi cerita yang manis sampai akhir hidupmu. Bukan lagi cerita yang pahit, cerita yang menyakitkan, cerita air mata, tapi cerita bahagia. Cerita yang penuh dengan mujizat dan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Poin selanjutnya. Jadi yang pertama adalah dipersatukan Elohim. Ingat anak muda, jangan dipersatukan hansip. Selanjutnya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Oleh karena itu, seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan dipersatukan dengan istrinya. Dan keduanya akan menjadi, dibaca yang warna kuning, 1, 2, 3. Dipersatukan. Yang pertama, kesatuan keluarga itu terjadi jika yang pertama dipersatukan oleh Elohim. Kalau Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang memberkati, tidak ada yang dapat memisahkan. Katakan amin. Yang kedua adalah dipersatukan menjadi satu tubuh. Dipersatukan menjadi satu tubuh. Apa yang dimaksud dengan menjadi satu tubuh? Menjadi satu pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan menjadi satu pemerintahan? Tidak berada di dalam pemerintahan orang tua. Si perempuan sudah keluar dari pemerintahan Pontius Pilatus, si laki-laki sudah keluar dari pemerintahan Herodes. Masuk di dalam pemerintahan Yesus Kristus, katakan amin. Kalau selama si perempuan masih diganggu oleh pemerintahan Pontius Pilatus,
yaitu orang tuanya sendiri. Lalu pemerintahan itu diganggu, dan demikian juga laki-laki selama diganggu oleh pemerintahan Herodes, maka pemerintahan yang dia bangun akan terganggu. Yang dimaksud di sana, kita baca ya, ayat yang di atas. Coba. Ayat di atas lagi, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan dia berfirman, oleh karena itu seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya. Arti meninggalkan ayah dan ibunya bukan berarti pisah rumah. Tidak di sana. Arti yang sesungguhnya, memang lebih baik pisah rumah supaya tidak diganggu. Tapi kalau berada di dalam satu rumah, itu tidak berdosa, tidak melanggar firman yang kita baca. Yang dimaksud berpisah, meninggalkan ayah dan ibunya, secara administrasi saja itu harus pisah. Harus pisah kakak, betul ya Bapak Ibu ya? Kalau sudah menikah harus pisah kakak. Urusannya dengan pemerintah sudah berbeda. Orang tua, anak yang sudah menikah, urusannya dengan pemerintah saja sudah berbeda. Jadi tidak boleh lagi orang tua mengganggu pemerintahan anaknya. Orang tua perempuan, orang tua laki-laki tidak berada lagi, apalagi ipar-ipar. Tidak ada lagi mengganggu, karena pernikahan itu dipersatukan menjadi satu tubuh. Tujuannya supaya mereka yang menikah itu langsung di bawah pemerintahan Yesus Kristus, di bawah pemerintahan anugerah itu. Katakan amin. Katakan, pernikahanku di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh karena itu, tapi Pak, orang tuaku masih ngecek ini keuanganku, pengeluaranku, jangan. Tidak ada lagi urusan. Memang kita satu di dalam Indonesia, satu presiden. Tapi gubernur Jakarta tidak boleh mengganggu gubernur Bandung. Punya pemerintahan sendiri. Katakan amin. Pernikahan itu juga punya pemerintahan sendiri. Jangan lagi diotak-atik oleh orang tua. Masalah keuanganmu, uangmu di mana? Itu menantuku itu jahat sekali, dia ngabisin uang anakku. Tidak ada lagi yang seperti itu. Dia menghabisi uang anakku, mau dihabisi istrinya, terserah istrinya. Mereka menjadi satu tubuh. Dan suami harus mengatakan, sudah, kami sudah di dalam pemerintahan yang satu. Tidak berhubungan lagi. Orang tua memberikan masukan, silakan. Ipar-ipar memberikan masukan, silakan. Tapi yang menjadi keputusan dan menentukan apa yang harus dilakukan adalah suami istri itu sendiri. Katakan amin. Ingat, dipersatukan menjadi satu tubuh. Jadi laki-laki dan perempuan bersatu. Bukan setengah laki-laki, setengah perempuan bersatu menjadi satu. Yang dimaksud menikah itu adalah laki-laki utuh dengan perempuan yang utuh. Bapak Ibu paham ya? Bukan setengah laki-laki, setengah perempuan. Enggak jadi tuh. Yang harus menikah itu laki-laki utuh, satu laki-laki. Jadi laki-laki, para laki-laki yang ada di sini, kamu sudah utuh, katakan amin. Kamu bukan laki-laki setengah. Bukan wanita setengah. Katakan para pria, saya laki-laki utuh. Iya, sudah laki-laki utuh. Jadi kalau tidak menikah, tetap laki-laki utuh. Bukan berarti perempuan dan laki-laki menikah menjadi satu. Berarti laki-laki setengah, perempuan setengah, menikah satu. Berarti selama ini kalau jomblo adalah setengah. Enggak. Artinya satu utuh, jadi menikah itu bukan mengisi kekosongan. Pacaran itu bukan mengisi kekosongan. Tapi pastikan engkau laki-laki berpacaran, engkau laki-laki yang sudah utuh. Bukan mengisi kekosongan. Tapi laki-laki yang utuh. Kenapa dikatakan laki-laki yang utuh? Karena di dalam kesatuan menjadi satu tubuh. Engkau laki-laki yang single tetap single. Sampai akhir hidupmu tetap single.
Tetapi yang menikah, laki-laki dan perempuan menjadi satu tubuh, dikatakan satu, akan melahirkan keturunan. Dia tidak akan single. Dia akan melahirkan seorang anak. Bahkan hidupnya tidak akan berhenti, yang single meninggal selesai berakhir. Siapa yang mau single seumur hidup, kisah hidupnya setelah meninggal selesai. Tapi Pak Erwin setelah dipanggil Tuhan, usianya tua, puas, ada anaknya yang melanjutkan cerita hidupnya. Ada cucunya yang melanjutkan cerita hidupnya. Itu yang dikatakan menjadi satu tubuh. Ada berkelanjutan. Tujuannya seperti itu. Oleh sebab itu sangat penting perempuan dan laki-laki itu menjadi satu tubuh di dalam satu pemerintahan, bukan diperintah oleh orang tuamu, bukan diperintah oleh ipar-iparmu, bukan diperintah oleh orang yang lain. Tapi istri diperintah sah oleh suami sendiri. Katakan amin. Suami istri mendukung suaminya. Itulah pernikahan. Kalau selagi mertua, selagi ipar-ipar masih mengganggu pernikahanmu, bagaimanapun caranya tidak akan bisa dipersatukan. Akan ribut kecuali memang orang tua itu, mertua itu bisa membaur dengan anak-anaknya. Karena yang disebut keluarga inti terdiri dari mana Bapak Ibu? Anak, suami, istri, cukup ya. Tidak ada dikatakan di sana mertua atau orang tua. Suami, istri, dan anak. Ini namanya keluarga inti. Kalau digambarkan secara Tritunggal, sebenarnya bukan Tritunggal. Ini hanya gambaran sedikit saja. Bapa, Roh Kudus, dan anak. Roh Kudus tugasnya apa? Penolong. Istri tugasnya apa? Penolong. Itu namanya satu kesatuan. Istri, suami, dan anak itu adalah satu kesatuan yang harusnya tidak boleh dipisahkan. Sebagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Katakan amin. Oleh karena itu, pastikan sekarang suami istri engkau diperintah langsung oleh Yesus dan tidak diatur oleh mertua dan ipar-ipar. Amin. Yang terakhir, walaupun saya gembala, tetap saya dibatasi waktunya Bapak Ibu. 10 menit lagi. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sah ya. Laki-laki dan perempuan. Jadi nggak boleh memilih yang lain. Nggak boleh memilih tengah-tengahnya. Setengah laki-laki, setengah perempuan, nggak ada. Yang Tuhan ciptakan, wah sekarang Presiden Presiden Amerika siapa namanya? Donald Trump. Tegas. Tidak ada di pemerintahannya di luar laki-laki dan perempuan. Bahkan di pertandingan internasional pun, baik di dalam nasional, internasional, tidak ada pertandingan utusan dari wanita jadi-jadian atau laki jadi-jadian. Disahkan oleh Presiden Donald Trump. Dan ini adalah firman Tuhan. Yesus berkata, dia menjawab dan berkata kepada mereka, tidak kamu membaca bahwa sejak semula Sang Pencipta menjadikan laki-laki dan perempuan. Oke, ayat selanjutnya sama-sama Bapak Ibu baca deh. 1, 2, 3. Yang jelas yang di bawah itu pada istri, bukan istri muda ya. Istri masa muda. Coba laki-laki baca, tolong dibaca. Istri, 1, 2, 3. Oke, sah istri masa muda. Istri di waktu engkau menikah. Bukan istri muda. Bahaya apalagi sekarang, aduh godaan.
Saya kan sudah lumayan sering pelayanan di TikTok. Karena sering pelayanan di TikTok, sering juga godaan. Mas, kalau ada orang yang ngomong mas, berarti orang apa itu? Orang apa? Orang Jawa. Kalau ada yang ngomong bang, orang Batak. Kalau ada yang ngomong koko, jadi nggak usah kita selidiki, kita tahu ini suku apa yang sedang menggoda saya ini. Fotonya ganteng. Bla 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 bla. Mau lanjut nggak di WhatsApp? Gitu. Saya pastikan dulu istri saya lihat nggak ini. Soalnya ini masih panjang. Takutnya bacanya setengah langsung ribut kan. Soalnya masalah mimpi pun istri saya ribut. Saya nggak tahu mimpinya tentang apa. Apa yang saya lakukan di dalam mimpinya. Setelah bangun seharian dia marah-marah. Papa harus minta maaf. Minta maaf apa loh? Setahu saya mulai sepanjang minggu ini sampai hari ini saya baik-baik saja. Bahkan ada tips-tips tambahan saya kasih. Pokoknya hari itu nggak mau masak, nggak mau bersih-bersih, marah terus. Kenapa? Siapa perempuan itu? Siapa lagi perempuan itu? Lalu saya jawab, oke, nanti malam saya selesaikan juga dalam mimpi. Perkara ini terjadi dalam mimpi, saya selesaikan di dalam mimpi. Tolong jangan dibawa di alam nyata, kan gitu kan? Abang kerjanya apa? Saya terus terang, saya pendeta, sudah gembala, 21 atau 22 tahun. Wih keren, bisa nggak ketemuan? Udah tahu saya gembala, saya pendeta, masih digoda. Apalagi modelnya Ricci tahu. Belum ada yang punya, habis. Rayuan Pulau Kelapa. Hati-hati. Banyak para tante Lucy di luar sana. Lucifer maksudnya. Oleh karena itu, kok sampai di sana gimana ceritanya? Lihat, baca, dan dia tidak hanya menjadikan laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Sebab sebagaimana satu orang saja dapat mengupayakan keturunan Elohim, artinya dari poin ini adalah pernikahan itu dipersatukan, next, kasih poinnya, pernikahan dipersatukan untuk melahirkan, kan tadi dikatakan, kalau cuma laki-laki saja, bagaimana mengupayakan untuk keturunan Elohim. Jadi laki-laki dan perempuan dipersatukan untuk melahirkan keturunan Elohim. Jadi bapak ibu yang menikah, tujuannya menikah untuk punya anak tujuannya untuk apa? Untuk menjadi orang yang diurapi Tuhan. Orang yang berjalan di dalam Tuhan. Katakan amin. Terserah anakmu mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau menjadi hakim, menjadi apa lagi? Gubernur. Tapi tujuannya adalah melayani Tuhan. Saya tidak sarankan bapak ibu anaknya dijadikan full timer, jangan. Ricci ketawa. Tapi sarankan dimanapun anakmu berada, di sanalah tempat ladang pelayanannya. Di kepolisianlah tempat ladang sesungguhnya. Di gereja ini untuk memperlengkapi bapak ibu. Tapi ladang sesungguhnya adalah di mana kita berada. Di perusahaan di mana kita berada. Tempat tinggal di mana kita berada. Di lingkungan di mana kita berada. Harus menjadi berkat. Saya ingin Yes Jakarta ini menjadi berkat untuk yang lain, terutama lingkungan di tempat ini. Waktu gereja ini ditulis, dipajang, dijual, Alfamart di bawah sudah ditutup. Bapak Ibu tahu, tukang-tukang pemungut sampah, itu kan gerobaknya sampahnya gede sekali itu. Besar sekali. Itu bongkarnya persis di depan gerbang gereja.
Wah, saya kan tiap hari ngantor. Pemilik gedung ini lihat sudah tegur. Lalu saya masuk, saya lihat, wih ini di depan sudah sampah-sampah rongsokan yang dikumpulkan oleh para pemulung. Dia kerja cari uang. Saya enggak ngomong Bapak Ibu, saya takut mengucapkan kata yang salah. Karena bagi saya terlalu sangat berhati-hati berurusan dengan orang miskin, orang yang tidak punya. Kalau kita merendahkan orang yang tidak punya, urusannya dengan Tuhan. Contoh, jika saya maki siapa? Yosua maki saya, perkaranya selesai, sudah balas-balasan. Tapi jika saya maki Yosua, saya hina Yosua, dia mengadu ke Tuhan, meratap ke Tuhan, oh urusannya Tuhan dengan saya. Lalu saya lihat pemulung ini, saya pandang, mungkin dia tahu, dia apa semuanya, dia beresin semuanya. Udah maaf Pak ya, gak apa-apa. Tapi dalam hati, jangan sering-sering ke sini. Tapi satu patah pun saya tidak berani mengeluarkan. Saya tidak berani berkata, Pak jangan di sini, takut tersinggung. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan berurusan dengan orang miskin. Arti jangan berurusan, jangan hina, jangan rendahkan, jangan maki mereka. Tolonglah mereka, katakan amin. Contohnya tukang parkir di sana, kasihlah uang di tukang parkir. Sudah tahu parkir nggak kasih uang, tapi Pak wajahnya itu loh Pak, menentang Pak. Gitu. Udah biarin saja. Wajahnya memang harus seram supaya pencuri takut. Kalau lembut, nanti pencuri datang, Mas, monggo, pilih yang mana? Harus ditakuti. Jadi lihat Bapak Ibu, persiapkan anakmu. Banyak anak-anak yang sudah merantau, tidak pernah lagi ditanya orang tua. Nah, hari ini pelayanan? Ricci, hari ini pelayanan? Sanjaya, hari ini pelayanan? Jarang orang tua bertanya, gimana kerjaannya? Gimana makanannya? Gimana minumannya? Gimana tidurnya? Tanyalah kerohanian anak itu. Karena pernikahan itu dipersiapkan untuk melahirkan keturunan. Supaya keturunanmu itu, kalau saya berdoa ya, kita berdoa Pak Erwin Jenderal, anak-anaknya itu lebih lagi nanti ke depan. Katakan amin. Anak Bapak Ibu lebih lagi. Kalau orang tua saya tamatan SD, papa saya tamatan SD, mama saya tamatan SD, kerjanya ke sawah, tapi statement dari orang tua saya, anak saya tidak boleh seperti saya. Dia harus jauh lebih besar. Yesus sendiri berkata, engkau harus melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Katakan amin. Jadi kemarin kami mengikuti salah satu ibadah di YS gitu, bukan YHS, YS, Gereja Yesus Sejati. Kalau kita Gereja Yesus Hidup Sejati, karena anak saya tampil di sana dari sekolahnya, jadi saya menemani anak saya untuk tampil, untuk lihat. Lalu saya lihat gereja itu bagus sekali pelayanannya, banyak sekali yang saya adopsi. Ada satu bukan full timer, diaken, dia pepet saya, dia dampingi saya. Bapak butuh apa? Makan, minum, dia temanin saya makan, dia ajak ngobrol. Toilet sana Pak, dia pepet saya terus. Dalam hati saya ini ya, kalau saya jemaat awam, saya pastikan saya akan beribadah di sana. Masalahnya saya gembala. Wah, lalu ini mau saya adopsi. Oh iya ya. Walaupun secara format ibadah, waduh, saya berjuang. Saya ngomong ke istri, tolong pijit-pijit, cubit-cubit, pukul-pukul tangan saya supaya saya tidak ngantuk gitu kan. Tapi secara pelayanan pastoralnya, wah. Kenapa? Mereka melakukannya untuk Tuhan. Mari para keluarga lakukan untuk Tuhan.
Tadi poinnya boleh dimunculkan. Selanjutnya, tujuan pernikahan Kristen untuk melahirkan keturunan Elohim yang berkuasa atas bumi. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, taklukkanlah bumi, berkuasalah atasnya. Katakan amin. Dan hal yang sama Tuhan berikan kepada manusia, supaya di dalam Yesus Kristus kita dapat menaklukkan masalah kita. Kita dapat menaklukkan persoalan kita. Jadi lihatlah, pemain musik boleh maju ke depan. Supaya kesatuan keluarga itu terjadi, yang pertama adalah dipersatukan Elohim. Yang kedua, dipersatukan menjadi satu tubuh. Dipersatukan Elohim artinya pernikahan itu yang menjadi pusat perhatian atau yang menjadi pusatnya adalah Tuhan. Jika saat ini terjadi pertengkaran di dalam pernikahanmu, sering ribut, sering marah, suami sering maki-maki istri, atau sebaliknya istri sering marah-marah, ngomel-ngomel di rumah, engkau butuh Tuhan. Engkau tidak butuh yang lain. Engkau tidak butuh konseling. Engkau butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Saat kita butuh Tuhan, maka selesai masalah. Engkau akan menikmati surga di dalam pernikahanmu. Katakan, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Yang kedua adalah dipersatukan menjadi satu tubuh. Apa artinya dipersatukan menjadi satu tubuh? Keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tidak punya hak lagi mengatur rumah tanggamu. Engkau sudah bersatu menjadi satu tubuh. Engkau yang menentukan perjalanan hidupmu. Yang pasti engkau tentukan berjalan bersama Tuhan. Soal ekonomimu, soal urusan anak-anakmu, soal pekerjaanmu tidak boleh diganggu gugat oleh yang lain. Engkau yang harus menentukan itu. Yang terakhir adalah dipersatukan untuk melahirkan keturunan Elohim. Ingat, menikah untuk engkau memastikan, untuk kita memastikan anak-anak itu jadi dimanapun dia berada sesuai dengan cita-cita mereka. Apakah mereka di kedokteran, di kepolisian, di pegawai negeri, atau usaha-usaha bisnis yang lain. Tapi katakan kepada mereka, dimanapun engkau berada, engkau adalah keturunan Elohim. Sebagaimana engkau menjagai kehormatan orang tuamu, engkau harus menjaga kehormatan nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan anakmu. Persiapkan, perkenalkan Yesus kepadanya. Ajarkan anak tentang Yesus, tentang kasih Yesus. Ajari anak baca firman. Ajari anak baca firman. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ketika anak itu mengenal Tuhan, Roh Elohim ada pada Daniel. Hikmatnya melebihi dari hikmat dunia. Roh Elohim ada pada Yusuf. Kecerdasannya, kesuksesannya lebih daripada dunia pada umumnya. Orang tua, tujuan menikah untuk mempersiapkan anak-anakmu itu supaya di mana dia bekerja, dia benar-benar bekerja untuk Tuhan di sana. Dia membawa perubahan di sana. Saya berkata ke anak saya, tidak harus menjadi gembala seperti saya, full timer seperti saya. Apapun cita-citamu, papa akan berjuang bersama mamamu, berjuang semampunya untuk meraih cita-citamu. Tapi hanya satu pesan, di mana engkau berada, engkau harus mengutamakan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan ibadah. Ajari. Dan lihatlah,
kelak nanti anak-anakmu menjadi anak-anak yang gagah perkasa, anak-anak yang luar biasa, dicintai dan dikasihi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku perlu Engkau Yesus, haus Yang suami istri jiwaku bergandengan tangan menantikanmu. di dalam nama Yesus. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, Melebihi siapapun juga. Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Yang ada di Zoom, mari sembah Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Pernikahan itu tidak butuh peraturan-peraturan yang lain. Sudah terlalu banyak peraturan. Pernikahan itu jangan ditambahin dengan peraturan-peraturan yang lain. Semakin berat hidupmu. Pernikahan itu hanya butuh Yesus. Hanya butuh Yesus. Ketika suami sungguh-sungguh butuh Yesus, suami itu akan tahu apa yang akan dilakukan untuk istrinya. Ketika istri sungguh-sungguh butuh Yesus, anak-anak itu butuh Yesus, dia akan tahu apa yang akan dilakukan. Kita tidak kurang pengetahuan. Teori-teori tentang membuat pernikahan yang bahagia sudah terlalu banyak. Tinggal baca buku, lihat di internet, banyak. Hanya satu kuncinya, engkau butuh Tuhan. Hanya butuh Tuhan. Maka pernikahanmu manis sampai akhirnya. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di
setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Para worshiper saja angkat pujian ini, jemaat. Para suami, itulah istrimu yang sempurna. Itulah suamimu yang sempurna. Dialah temanmu menangis, dialah temanmu tertawa. Oleh karena itu, bahagiakan istrimu. Tidak peduli apa kata orang, bahkan tidak peduli apa kata mertuamu, orang tuamu, ipar-iparmu. Bahagiakan istrimu. Karena engkau sudah di bawah satu pemerintahan, yaitu di pemerintahan Yesus Kristus. Bukan pemerintahan keluarga lagi, orang tua lagi. Pastikan istrimu bahagia. Suami penentu kesuksesan, kebahagiaan pernikahan itu. Istri hanya bisa mendukung. Para istri, dukunglah suamimu, hormatilah dia, banggakan dia, puji pekerjaannya. Mari suami istri bergandengan tangan. Engkau bisa katakan ke pasanganmu, engkau yang terbaik, engkau yang terbaik, engkau yang sempurna. Katakan ke pasanganmu, terima kasih, engkau ada untukku. Terima kasih, engkau yang terbaik. Jangan lihat kekurangan, jangan lihat kesalahan pasanganmu. Itulah pasanganmu yang sempurna. Di dalam pernikahan baru istilah cinta itu buta. Tidak menyelidiki kesalahan. Jangan bandingkan istrimu dengan istri yang lain. Katakan, terima kasih Tuhan, dia istri yang sempurna, dia suami yang sempurna. Sempurna. Sebagaimana Yesus memandang kita gereja Tuhan, di matanya kita sempurna, dan dia tunjukkan dengan kasih-Nya. Tema di bulan ini tentang menjaga keharmonisan keluarga. Banggalah atas pasanganmu. Ini pernikahanmu, ini rumah tanggamu. Biarlah di dalam pernikahan, rumah tangga, Jemaat Yes Jakarta hanya menikmati suasana surga dan menikmati berkat-berkat dari surga. Dan anak-anaknya, anak-anak yang perkasa, anak-anak yang sukses, keluarga-keluarga yang ada di Yes Jakarta ini, Tuhan menghardik belalang pelahap mengeri. Tuhan menghardik segala bencana. Tuhan menjauhkan musibah. Tuhan menjauhkan segala rancangan si jahat atasmu, segala orang-orang yang jahat atasmu. Tuhan melindungimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan memeliharamu, Tuhan memberkatimu. Tuhanlah sumber berkatmu, Tuhanlah penyelamat keluargamu. Hari ini sukacita dari surga turun atas
hidupmu, turun di dalam pernikahanmu, sehingga pernikahanmu pernikahan yang manis, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang diberkati sampai akhir zaman. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Baik yang ada di Zoom, keluarga Pak Bernhard, keluarga Ibu Fani, Pak Randy, Pak Gita, Octavia, semua diberkati tanpa syarat, diberkati tanpa henti, diberkati tanpa batas, di dalam nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus. Sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan tiada lain yang ku andalkan selain. Sekali lagi katakan tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, bukan sorak-sorai kemuliaan Yesus kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kami memberikan persembahan, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami memberi yang terbaik, kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama saksikan ya. Yang diberkati pada ibadah hari ini bisa lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Waduh, kurang semangat. Haleluya. Mari sama-sama kita bagi berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Come on. Come on, 1, 2, 3, go. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, Nyanyi besarkan agungkan namanya, pujinya dengan sangkatala, musikan tarian, semua makhluk di bumi ini sudah
Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. One, two, three, come on, masuk. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, membesarkan agung namanya. Punyatlah sangkakala, musik dan tarian. Dengan siap hati, semua tanganmu katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kayak tadi ya Bapak Ibu. Cuman ini, hari ini yang buat Instastory siapa ini? Yang main Instastory siapa? Laura. Oh, TikTok. Siapa yang ngerekam? Bisa ngerekam yang bagus gak? Dari sini bagus sih ini. Angkat jempolnya ayo, come on. Hey, gini. Semuanya Bapak Ibu, jangan malu-malu dong. Yuk. Yang percaya Tuhan Yesus kita baik, katakan amin. Semua siap? 1, 2, 3. Sebab Tuhan baik. Apa? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya terus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Rasul mengenal Yesus kita. Kekasih Tuhan, mari kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Rekan-rekan yang ada di rumah yang mengikuti lewat onsite, berkat yang sama berlaku bagi kita semua yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. Mari kita angkat hati kita dan tangan kita. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Bapa Yahweh, kasih sayang, kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, persekutuan yang manis bersama dengan Roh HaKodes menjadi bagian kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya.
Kita dikasihi tanpa syarat, tanpa henti dan tanpa batas dalam hidup kita. Kita dijadikan umat pemenang, bahkan umat lebih dari pemenang di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Diberkatilah kehidupanmu pribadi, diberkatilah kehidupan pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, dan apa saja yang engkau perbuat, semua dijadikan berhasil. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.